Pada video sebelumnya di part 1 menceritakan perjalanan kami dari rumah, base camp sampai dengan pos 1. Yang belum nonton, ditonton dulu ya part 1-nya, biar asik dan asoy. Pendakian dimulai dari base camp. Kami menggunakan ojek dengan harga 30.000 sampai pos ojek atau bisa disebut pos bayangan 1 kali ya. Nah, di sini ada sedikit tragedi karena salah satu tas keril teman kami rusak pada bagian pengencang pinggang. Persisnya pengait talinya kena knalpot saat naik ojek tadi. Alhasil meleleh gitu deh pada bagian plastik kaitannya, sehingga tidak bisa dikaitkan lagi. Aduh, ada-ada aja ya. Kalian tak delo-delo iki kaya wong wedok karo wong lanang. Emang iya dodo. Dil, lesung pipitmu itu loh, Dil. Ih. Hehe. Iya, iya. Namanya juga di hutan, udah pasti banyak suara-suara aneh yang jarang kita dengar di kota ya. Contohnya suara tadi, dan terkadang suara tersebut selalu dikaitkan dengan hal mistis. Hehehe, tapi sebenarnya tergantung dari kitanya. Kalau kitanya berpikir positif ya pasti arahnya itu ke suara binatang. Tapi kalau kita negatif ya arahnya itu pasti ke suara setan. Pokoknya harus positif deh. Keren. Jam 12 istirahat dulu. Ya di generasi. Santai. Biar ada rasanya dikit. Langsung tuh ke kiri langsung. Yang mau sholat. Mau sholat nih matras ada sejadah. Aku jalan. Gimana, Cik? Kesan-kesannya, Cik? Alhamdulillah. Hah? Luar biasa. Kuat. Ih, ada yang mangap tapi bukan hati. Semangat. Kuat. Dong. Semangat. Mantap. Ada yang mangap. Mas Yul, Siul. Kenapa? gimana Mas Yul? Aman. Masih ada sisa-sisa lah. Masa ketua OSIS? Aku tuh. Udah ketua OSIS. Muka coba. Iya, dia merangkap. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Pantesan menggebu-gebu. Kenapa bawa-bawa itu? Rumah di Brebes. Naik Gunung Selamat baru sekarang. Saking sibuknya cuy. Sakit sibuknya coy. KM nyimak aja KM mah. Masih dalam perjalanan pos 1 menuju pos 2. Di kanan kiri jalan merupakan area hutan yang padat dengan trek tanah bercampur akar pohon-pohon besar. Di sini salah satu tim kami mengalami kram kaki dan agak sedikit cedera ya, sehingga harus berhenti di trek cukup lama untuk memulihkan keadaan kaki teman kami tersebut. Dibantu oleh beberapa teman seperti Bang Bayu, Bang Padil, dan Bang Gali yang memberikan pengobatan sampai akhirnya sakitnya berkurang dan sembuh. Lalu kami bisa melanjutkan pendakian kami lagi deh. Sampai saat ini, kenapa saya selalu mendaki bareng mereka? Ya, karena mereka itu paket lengkap menurut saya. Udah baik, tanggung jawab, fisiknya kuat-kuat, pengetahuan alamnya juga sudah tidak diragukan lagi. Dan satu hal yang terpenting, mereka itu ternyata orangnya lucu-lucu, humoris gitu deh, sehingga membuat pendakian kami terasa asik menyenangkan. Contohnya, lihat deh video ini nih, coba lihat. Bisa Naruto. Nih bang, Naruto sekarang udah ngerokok.
Tuh, bener kan lucu? Hehehe. Oke deh, sekarang lanjut ya dari pos 2 menuju pos 3. Di sini kami dikasih hujan yang sangat lebat sekali. Aduh, semangat semangat. Gue bingung ngomongnya. Dikasih hujan deras banget. Jalur trek udah kayak jalur air terjun. Bener-bener. Selamat Gunung Selamat. Asli. Mau lihat tuh jalur trek nih. Tuh. Ini segini udah berhenti. Tadi pas deres, gue nggak berani ngeluarin handphone. Iya, mending amanin diri sendiri. Udah kayak air terjun. Bener, udah kayak air terjun. Gokil. Tapi semangat tetap. Ya nggak? Semangat nggak? Pasti dong, harus dong. Sebentar lagi, santai. Lagi santai. Menuju puncak. Yuk, yuk. Kita harus semangat dong. Semangat ya. Nih gua nggak pakai celana nih. Oh iya ada tuh. Terus ada babi kecil lewat kan? Lewat depan sini, Bay. Iya. Di Sering gue Cikuray. nah, segini lah katanya. Ditendang. Dia langsung tusuk. Langsung dibakar di tempat. Anjing keren survival. Jauh di ufuk kehijauan yang terikat pada keindahan tanaman liar. Sebut saja bunga. Bunga menjadikan sepasang aksa siap mengabadikan momen kemekarannya sebagai hal ciptaan Tuhan yang terindah. Akhirnya sampai juga di pos 3 di ketinggian 2510 meter dari permukaan laut. Udah hujan, licin, becek, gak ada ojek, gak ada yang jualan boba. Ya, itulah yang menggambarkan trek yang kami lalui tadi. Pokoknya semangka itu enak. Pokoknya semangka itu nikmat. Pokoknya semangka itu seger. Semangka itu semangat kakak. Enak. Ini masih di pos 3. Karena udah dekat lagi ke maghrib. Jadi standby dulu di sini sampai jam 7. Karena kalau naik terus sampai pos 4 terus ke 5 kan campnya di pos 5. Itu ntar ketemu di jalan pas azan maghrib. Nah nggak boleh kan. Apalagi lewatin pos 4 ya. Yang di Selamet tuh itu Gunung Selamet pos 4 itu ya cari sendirilah ceritanya di YouTube banyak. Kita di pos 4 nggak boleh berhenti, jadi harus langsung diem jalan aja sampai pos 5. Jadi ini pengalaman trek malam yang kedua. Waktu itu di Lawu sih cuma sebentar sih. Nah ini mungkin trek malam terpanjang yang pertama kali kayaknya saya akan lakukan. Sekitar berapa ya? Ya lumayan lama sih, dari pos 3 ke 4 itu sekitar sejam setengah katanya. Terus dari pos 4 ke 5 itu bisa 30 menit sampai 1 jam. Lumayan lah. Oke. Siap. Setelah melakukan istirahat yang cukup lama di pos 3, akhirnya langit pun berganti dari terang menjadi gelap.
putih menjadi hitam, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, dan lapang sebelum sempit. Ingat, 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu lirik lagu. Hehe. Ya, pokoknya setelah melewati waktu maghrib sampai isya, kami pun siap untuk melakukan trek kembali menyusuri perjalanan dari pos 3 menuju pos 5. Kami fokus dalam setiap langkah, berkonsentrasi untuk menjaga gap setiap jarak antar satu dan lainnya, untuk membelah gelapnya malam dengan bantuan seberkas cahaya di kepala kami. Suhu dingin dan lelah pun kalah dengan hati cemas yang dihasilkan dari rasa ketakutan. Semua itu membuat perasaan ingin cepat-cepat sampai di pos 5. Jadi ingat waktu zaman kecil dulu, teman saya berkata, kamu bisa-bisanya sih lewati tembok yang tinggi itu? Terus saya jawab, saya dikejar anjing, saking takutnya digigit, saya pun lari dan tidak ingat bagaimana saya bisa melompati tembok tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, terima kasih ketakutan karena rasa lelah dan kedinginan saya jadi terabaikan. Pesan yang diambil, hidup itu tidak jauh dari hal baik dan buruk. Kalau kita fokus ke hal baik, maka hal buruk akan terabaikan dengan sendirinya. Urah, sebatang dulu guys. Alhamdulillah. Mencintai seseorang tapi kita tidak dicintai. Jalan dari pos 3 akhirnya nyampe juga pos 5 bentar lagi katanya. Udah kelihatan Gunung Selamat, Langit ya. trek malam. Langit. Ini dekik gue nih. Ih, Jadi jigot. Pokoknya nyampe. Ini udah di lokasi camp 5, camp pos 5. Di atas sana ada shelter. Mantap. kamu buat tahun depan bantuin. Dan gua juga. Ya, lu gimana pokok permadi? Yang enak yang mana? Serang jalannya Bambang. Sinyal gua di Permadi Excel ada jamnya. Gua bisa video call. Sama siapa? Ampun. Tadi. Ayo sini. Masa? Oke, 1, 2, 3, oke. Cheers. Oke. Bersemu. Ayo. Kita. Assalamualaikum, halo guys. Halo guys, ini hari ini udah Jadi semalam tuh kita nyampe camp areanya kemalaman guys. Sampai jam 9 kita ngetrek di jalan tuh malam-malam guys. Ini bangun jadi kesiangan nih. Yul. siap. Bangun. Salam-salam buat Nunu dong. Nunu siapa? Ini sementara belum bisa muncak Nunu, Ari sama Fauzi ya. Aduh, ini soalnya ternyata ada hal-hal yang tidak terduga di jalan. Mantap bro. Lu siapa tahu ada itu. Ceritanya waktu lu pergi berdua. Waktu lu pergi berdua masih parkir, ninggalin kita yang mau rencana mau apa itu? Oh, yang buka mau tenda. Itu sakit lagi dia. Nangis lagi. Iya. Gua langsung udah buka kakinya. Wah, enakan. Cuci. Pegang terus. Enakan. Alhamdulillah udah enak. Udah enak, tenang tuh. Udah tenang. Terus mana lagi masih sakit enggak? Lagi dong diituin aja. Tuh. Goyang-goyang lagi kan. Begitu gue goyang. Udah enak lah, udah enakan baru kasih obat selesai. Lagi tuh. Kagetnya pas itu. Langsung sembuh ya. Ini kan pas gue sembuh kan. Gue mau cerita nih. Nah, dari situ baik. Sakit baik. Aku sakit banget. Kayak orang kena hujan kecil loh. Kena hujan kecil gitu. Sakit banget. Gue
diem aja, gue paling depan, ya kan? Lu denger nggak? Gue sempet balik. Ini bener nggak sih jalannya? Iya. Gue ngomong gitu. Iya. Kagak ada jalan, Bay. Itu gue pas balik ngomong gitu, pas gue langsung balik lagi ke jalan. Iya. Karena yang lihat gue. Oh itu dia. Jangan dapat kita. Jadi aku tuh langsung baby. Jadi sakitnya gara-gara pohon. Nggak tahu, tadi barusan ada cerita gue di pos yang pas kaki gue keram sakit. Gue ngeliat di pohon tuh ada yang bergerak. Kan gaya hot cream sih kau oleh. Iya, ada yang gerak-gerak. Oh iya, berarti bukan baca. Saya kan duduknya arah ke mana ya, ke sana lah. Kalau kan Mbak Suci kan duduk ke arah jalur yang berangkat kan. Nah, saya berlawanan. Jadi warung kan di sono kan. Ibaratnya gini kan warung di sono kan. Nah, gue ini nengok kiri kanan. Nah, waktu gue lihat ke warung kan, lihat si bocah dateng itu kan. Bocah dateng agak lamaan, gue lihat lagi. Berapa orang? 4 orang kan, 4 orang. Nah, waktu gue nengok ke kiri, nah, belakangnya Mbak Suci, belakangnya Mbak Suci nih, sumpah ada anak kecil lari arah ke kiri. Kalau gue belakangnya si Bayu, masa tasnya si Bayu warnanya putih? Bener tasnya, iya. Jadi sweeper gue ya? Iya, masih sweeper. Gue langsung ngomong, gue di belakang aja. Denger nggak gue kayak gitu? Itu tasnya si Bayu. Gue suruh Bayu nih tukeran pakai lem gue. Gue kalau mau cerita ya, di jalan yang jalan aja tadi malam gue nggak tahu di mana posisinya, lupa. Oh, itu waktu ke pos 4 ya? Iya. Gue langsung Bang Ima bilang Bayu gitu ya? Iya, gue gini, gue orangnya suruh orang diem, gue nggak kayak gitu. Lu suruh jalan diem, tiba-tiba orang bakal kita hilang gimana? Bener sih, bener. Lu nggak? Jangan sih diem aja, jangan apa-apa. Lu jalan terus, lu diem jalan terus, orang-orang belakang kita kagak ada, atau kita aja sendirian kemana? Bahkan gue kontak si Bayu paling belakang sama Suci udah 2 itu, karena Bayu paling belakang kan. Pas gue nengok belakang, sinar kali kata gue teh. Maksudnya cahaya kali ya. Tapi masa iya tasnya berubah putih? Berhenti, sumpah. Enggak Main Bayu minta trik.